Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5E, kelompok 14, yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Malah Hatuarda NIM terakhir 024, dan saya sendiri, Yananda Juliastrianti NIM terakhir 006, akan menjelaskan tentang kode etik profesi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik profesi. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Kode dapat juga berupa kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di dalam masyarakat maupun di tempat kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pekerja sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Norma ini bersifat mengikat dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi. Dengan demikian, etika profesi dapat mencegah terjadinya konflik dan berguna sebagai bahan refleksi nama baik sebuah profesi. Selanjutnya adalah fungsi adanya kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang telah digariskan. Maksudnya, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi pun dapat berfungsi untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi sedapat mungkin menjadi jaminan antara pelaku profesi dan penerima layanan profesi. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan terhadap masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Dalam hal ini, kode etik menuntun para pelaku profesi agar bekerja tidak melampaui tatanan nilai-nilai yang telah digariskan. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan profesi tidak terjadi konflik atau persinggungan antara kepentingan personal dan kepentingan masyarakat umum. Dan yang terakhir, kode etik mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Tujuan adanya kode etik profesi. Adapun beberapa tujuan adanya kode etik profesi. Yang pertama, standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Yang ketiga, standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat untuk melawan perilaku-perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota tertentu. Yang keempat, standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Yang kelima, perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi dari induk organisasi profesinya. Yang keenam, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang ketujuh,
untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kedelapan, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kesembilan, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kesepuluh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan standarnya suatu profesi sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pembuatan kode etik profesi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Tugas profesi harus dilaksanakan dengan dasar moral. Moral ini dibangun atas dasar nilai religius dengan menghayati nilai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap profesi harus mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan umum yang dilayaninya. Hal ini didasarkan atas hakikat manusia Indonesia yang mempunyai nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Yang ketiga, integritas. Integritas mengharuskan seorang profesional untuk bersikap jujur pada diri sendiri maupun publik dengan tidak merahasiakan klien, institusi atau juga hal-hal lainnya yang semata-mata dapat memberikan keuntungan sendiri. Pelayanan dan kepercayaan publik yang telah diemban para profesional tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadinya. Yang keempat, kerahasiaan. Anggota asosiasi profesi berkewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja, kecuali untuk kepentingan dan pengadilan. Kewajiban kerahasiaan tidak terhenti sampai putusnya hubungan hukum atau legalitas perjanjian berakhir, tetapi tetap berlanjut sepanjang waktu. Selanjutnya, kehati-hatian. Tugas yang diemban oleh seorang profesional yang senantiasa disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri, keutuhan asosiasi atau profesi, dan keutuhan masyarakat dari dinamika kepentingan kompleks yang sedemikian kompleks. Prinsip kehati-hatian merupakan implementasi dari nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Aspek kehati-hatian dibangun dengan mensejajarkan kedudukan profesi dan klien sehingga tercipta keadilan. Kehati-hatian diaplikasikan dengan senantiasa memberikan informasi apapun secara baik, jelas, lengkap, dan benar sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas akan hasil yang diperoleh dari pekerjaan profesi tersebut. Prinsip yang keenam yaitu standar teknis. Setiap profesi harus menjaga keunggulan martabat profesinya dengan berperilaku yang konsisten dan menjaga reputasi profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditasikan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada kepentingan publik. Standar teknis berfungsi untuk memproteksi seluruh stakeholder dari kemungkinan timbulnya berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang sedemikian kompleks. Yang ketujuh yaitu sanksi. Mencantumkan perihal sanksi bukan soal ancaman hukuman, tetapi dengan mencantumkan perihal apa saja yang menjadi tanggung jawab ataupun kewajiban bagi anggota profesi. Rumusan kewajiban di satu sisi dapat menjadi motivator untuk up to date terhadap kualitas diri, tapi di sisi lain juga merupakan proteksi bahwa setiap tugas telah dilaksanakan sesuai dengan kewajiban etiknya. Selanjutnya, pentingnya kode etik profesi. Ada beberapa alasan mengapa kode etik profesi perlu untuk dibuat, yaitu yang pertama, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Yang kedua, kontrol diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga, perusahaan memberikan kode etik untuk menentukan status bisnisnya sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu ciri khusus yang ada di sebuah perusahaan. Yang keempat, kode etik dapat dipandang sebagai upaya penginstitusian moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Sanksi pelanggaran kode etik profesi.
Dalam implementasi kode etik di setiap jenis profesi ada saja pelanggaran yang terjadi. Untuk setiap pelanggaran tersebut, ada sanksi yang diberikan. Secara umum, ada 2 jenis sanksi yang mungkin diberikan kepada pelanggar kode etik profesi. Yang pertama adalah sanksi moral. Diberikan kepada pelanggar yang masih dalam pelanggaran kecil atau standar, sehingga sanksi yang diberikan dapat berupa celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak-pihak terkait, serta dapat pula diberikan sebuah peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama oleh atasannya. Yang kedua, sanksi hukum. Diberikan kepada pelanggar yang sudah melewati batas norma moral dan sosial yang tidak dapat ditoleransi lagi. Maka sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara atau dikeluarkan secara tidak hormat dari institusinya, jika pelanggaran tersebut memang jelas-jelas terbukti adanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.